Hai Positive People, kita akan melanjutkan secara pengajaran kita dalam Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jika di dalam Matius pasal 5 Yesus mengajarkan ada 8 ucapan bahagia, namun di sepanjang Matius 23 ada 7 ucapan celaka yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi di depan banyak orang dan di depan murid-muridnya. Ucapan pertama yang disampaikan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebabkan karena mereka menjadi penghalang orang lain maju. Matius 23:13, orang Farisi dan ahli Taurat berusaha merintangi untuk orang-orang masuk kerajaan surga. Begitu banyak orang pada waktu itu tertarik sama Yesus, tapi mereka jegal, mereka halangi. Yang kedua, ucapan celaka yang Yesus sampaikan pada ahli Taurat dan orang Farisi disebabkan karena mereka punya semangat yang tinggi untuk menginjil, tetapi tidak punya semangat untuk berubah. Matius 23:15, orang Farisi dikenal giat memberitakan firman, tapi mereka tidak mau mengalahkan kedagingan. Mereka punya semangat yang tinggi mengajarkan firman, tapi mereka tidak punya semangat untuk melakukan firman. Yang ketiga, ucapan celaka yang disampaikan pada ahli Taurat dan orang Farisi disebabkan karena mereka tidak berkomitmen pada kebenaran. Matius 23:15-22, 3 kali Yesus sampaikan bahwa mereka buta kepada para pemimpin agama. Buta ketidakmampuan melihat dengan jelas, buta ketidakmampuan melihat dengan benar. Berarti buta kebenaran, ketidakmampuan untuk melakukan kebenaran. Para ahli Taurat dan orang Farisi menganggap dirinya sebagai pelihat, tapi Kristus menyebut mereka adalah orang yang buta karena mereka tidak mampu berkomitmen pada kebenaran. Ucapan celaka keempat yang disampaikan kepada ahli Farisi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, disebabkan karena mereka fokus pada hal kecil tapi mengabaikan yang utama. Matius 23:23-24, hal-hal kecil mereka urusin sehingga mereka lupa mengerjakan yang esensi. Urusan uang legalitas mereka utamakan, tapi kasih kepada Tuhan dan sesama mereka abaikan. Ucapan celaka yang kelima yang Yesus sampaikan pada ahli Taurat dan orang Farisi disebabkan karena mereka lebih memperhatikan hal yang fana daripada hal batinia, lebih mengutamakan penampilan luar daripada dalam. Matius 23:25, penampilan luar kelihatan baik, tapi hati mereka penuh dengan rampasan dan kerakusan. Ucapan yang keenam yang disampaikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi disebabkan karena mereka melakukan pemberesan yang salah. Mereka fokus beresin bagian luar, tapi di dalamnya mereka abaikan. Matius 23:27-28, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Di sebelah luar memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalam penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kejahatan. Tradisi orang Yahudi pada zaman Taurat, kalau ada orang menginjak kuburan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka orang itu dianggap najis, tidak boleh beribadah atau masuk dalam bait suci selama 1 tahun. Itu sebabnya mereka harus cat warna putih setiap kuburan supaya terlihat dengan jelas dalam kegelapan, agar mereka tidak sampai menginjak kuburan itu sehingga mereka tetap bisa beribadah. Dan di dalam kuburan ada petugas khusus yang memperhatikan jika ada kuburan yang rusak segera diperbaiki, atau jika ada kuburan catnya mulai pudar segera mereka rapikan kembali. Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik karena mereka sama seperti kuburan yang dicat putih. Bagian luar memang kelihatan bersih, tapi sebelah dalamnya ketika dibongkar penuh tulang belulang dan berbagai macam jenis kotoran. Itu sebab yang Yesus menegur mereka, karena di luar mereka kelihatan baik, tapi di dalam penuh dengan kejahatan. Di luar kelihatan benar, tapi di dalam penuh dengan kepalsuan. Di luar kelihatan bersih, tapi di dalam penuh kenajisan. Di luar kelihatan suci, tapi di dalam penuh dengan dosa. Di luar kelihatan hidup, tapi di dalam penuh dengan kematian. Pada zaman now ada begitu banyak orang Kristen seperti ini juga. Di luar bagus, rapi, seperti kuburan yang bangun indah, tapi di dalamnya banyak sekali kepahitan,
sakit hati, iri hati, kesombongan, dan keserakahan. Dalam Matius pasal 7 ayat 24-27, Yesus menggambarkan mereka yang suka melakukan pencitraan seperti golongan murid yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir, yang membangun kehidupannya di atas sesuatu yang tidak kekal. Saat datang masalah, banjir, badai, dan topan, serta juga hujan, maka robohlah bangunan mereka dan hebatlah kerusakannya. Berbeda dengan murid Kristus yang bijaksana, yang membangun kehidupan dengan hati nurani yang murni. Ketika datang masalah, hujan, banjir, angin, topan, maka bangunan mereka tetap kokoh dan tidak mengalami kerusakan. Kita nggak pernah tahu masalah kapan datang. Sekalipun masalah nggak pernah diundang, selalu datang. Karena kita nggak pernah tahu kapan masa datang. Pastikan bahwa kita membangun rumah tangga kita, pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita di atas hati nurani yang bersih, yang bersifat kekal, bukan sekedar pencitraan yang sementara. 5 hari sebelum Yesus disalibkan, di mana pada hari Minggu malam orang-orang datang, mulai menggelar jubah mereka dan melambaikan dengan daun palem sambil berkata, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi siapa yang menyangka 5 hari kemudian orang yang sama memuji Yesus berkata berbalik, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kalau Yesus melakukan pelayanannya di atas pencitraan, pasti dia langsung kecewa. Dia langsung mengutuk orang-orang tersebut. Tapi di sini kita bisa melihat hati nurani Yesus yang bersih. Dia tidak kecewa, melainkan mengampuni orang-orang yang mengutuknya, orang-orang yang menyalibkannya, orang-orang yang menganiayanya. Tidak ada perkataan sia-sia, melainkan perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Membuktikan orang yang punya hati nurani yang murni, sekalipun dia dijahati habis-habisan, dia tetap bisa mengampuni. Tapi orang yang membangun kehidupannya di atas pencitraan, ketika disakiti, dia segera respon yang negatif. Dia segera tidak bisa terima, dia segera akan membalasnya. Pemberesan tidak bisa dilakukan dari luar. Pemberesan harus dimulai dari dalam keluar. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia sibuk beresin penampilan luar, kita bisa sibuk beresin hati kita. Karena Tuhan lebih melihat hati daripada penampilan. Tuhan lebih memilih hati yang mulia daripada penampilan yang spektakuler. Pada waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul, Samuel waktu itu sempat terkecoh, tertipu oleh penampilan 6 anak Isai yang gagah dan elok perawakannya. Dan ketika Nabi Samuel mau mengurapi salah seorang dari mereka, Tuhan berfirman dalam 1 Samuel 16 ayat 7, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel tidak jadi mengurapi anak-anak Isai yang gagah dan elok perawakan. Langsung bertanya kepada Isai, masihkah ada anakmu yang lain selain daripada yang gagah dan elok perawakan ini? Isai berkata, masih ada, tapi kecil, badan pendek, dan dia punya pekerjaan mengembalakan kambing domba di padang. Samuel berkata tegas kepada Isai, kita tidak akan melanjutkan pesta kita makan bersama kalau anakmu yang kecil itu tidak kau panggil. Dan ketika Daud dipanggil, dan dalam keadaan belum mandi, baju kotor, dan badan kecil, sepertinya tidak kelihatan cocok sebagai seorang raja, Tuhan berkata, urapi dia, karena dialah yang aku pilih. Samuel langsung mengurapi Daud di tengah kakak-kakaknya yang lebih tua, lebih hebat secara penampilan. Karena di sini Tuhan sedang memberitahu kepada Samuel dan kepada kita bahwa Tuhan lebih melihat hati daripada penampilan. Mungkin kau merasa saat ini adalah orang yang tidak mampu, tidak percaya diri, tidak pintar, tidak kaya. Itu bukan paling esensi bagi Tuhan. Selama kita bisa menjaga hati nurani kita yang bersih, hati nurani yang murni, maka penampilan luar Tuhan akan tambahkan. Saya teringat dengan kehidupan saya, di mana saya berlatar belakang anak yang tidak terlalu baik dalam akademik, tidak fasih bicara. Bahkan juga saya bukan orang yang serba kecukupan.
Tapi saya ketika kenal Tuhan, saya belajar untuk memiliki hati nurani yang murni. Saya kadang-kadang melihat orang lain punya talenta yang banyak, talenta yang hebat. Saya nggak punya banyak hal, tapi saya belajar untuk menjaga hati nurani yang murni. Tidak iri, tidak membandingkan diri, dan bahkan saya menjaga untuk tetap rendah hati. Saya belajar dari nol, dan saya melihat penyertaan Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, saya selalu awali dari nol, termasuk waktu saya mulai pekerjaan pertama. Di dunia sekuler, saya mulai dari bawah. Dan Tuhan mulai angkat, percayakan sampai di atas. Kemudian saya mulai switch, memulai usaha. Saya nggak punya pengalaman berdagang, berusaha. Tapi saya mulai kerjakan dengan sebaik mungkin. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati nurani yang murni. Hati nurani murni merupakan pintu gerbang Tuhan mencurahkan hikmat. Akhirnya Tuhan mulai angkat saya jadi anak muda terbaik di dunia bisnis pada waktu itu. Ketika saya melayani, saya mulai juga dari bawah. Sama hal ketika saya kembali ke Indonesia, saya mulai dari bawah. Nggak ada orang yang kenal kami. Bahkan saya mulai pelayanan sosial pun dari uang kami sendiri. Betul, firman Tuhan berkata, dia melihat hati, bukan lihat penampilan. Akhirnya Tuhan sendiri yang mulai memperkenalkan tentang pelayanan kami dan Yayasan Pengharapan. Di saat bersamaan saya juga melihat ada begitu banyak orang-orang yang diangkat Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Dan kemudian mulai tinggi hati, mulai sombong dan mencuri kemuliaan, mulai punya motif yang salah. Hanya cuma dirinya terus yang dipromosikan, bukan lagi Tuhan. Orang tersebut tidak lama kemudian mulai mengalami keterpurukan. Apa yang terjadi kalau Anda melihat seorang salesman Coca-Cola, tapi kemana-mana dia jual teh botol. Dia dibayar perusahaan Coca-Cola, diberi fasilitas perusahaan Coca-Cola, dibeli uniform Coca-Cola, tapi kemana-mana dia promosikan teh botol. Kalau Anda sebagai seorang pimpinan ya, pasti segera memecat ya. Sama halnya, kita yang tadinya adalah orang-orang nothing, orang-orang berdosa, orang-orang yang dari zero, dan kemudian Tuhan mulai angkat. Kita mulai menyombongkan diri, bukan lagi Tuhan yang ditinggikan, bukan lagi Tuhan yang dimuliakan, tapi diri kita dan organisasi kita. Kita mulai punya motivasi yang salah. No wonder, hal yang sama, kita bisa hilang dari peredaran. Ada begitu banyak orang-orang yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Disebabkan karena mungkin mereka punya hati nurani yang tidak lagi murni. Jadi kalau bisnis mau langgeng, karir mau langgeng, pelayanan mau langgeng, kesehatan mau langgeng, rumah tangga mau langgeng, pastikan engkau bangun berdasarkan hati nurani yang murni. Maka yang terjadi, Tuhan dimuliakan, dan apapun yang kau kerjakan, masalah sebesar apapun akan membuat tetap yang kita kerjakan ini maju, progres, dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.